komunikasi itu bukan tentang aku. Bukan tentang saya. Komunikasi ini bukan tentang aku, bukan tentang saya. Tetapi komunikasi itu adalah fokus pada kita. Ini yang kita fokuskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam semangat selalu dan semoga selalu produktif untuk kehidupan kita. Sahabat, ada yang pernah bertanya pada saya, "Bang, kenapa ya kalau orang pinter tuh kalau ngomong kayaknya kita susah banget ngertinya?" Apakah demikian yang pernah Anda hadapi atau Anda pernah bicara dengan orang pintar atau mendengarkan orang pintar kok kelihatannya susah banget dimengerti? Nah, coba kita akan pahami sekarang kenapa kok seringkali orang itu kalau bicara tuh susah dipahami. Bukan hanya untuk orang pintar, tetapi juga banyak orang kalau bicara seringkali tuh kita kalau mau mencoba untuk mengerti kok susah banget dan juga kelihatannya malah membosankan. Atau bahkan mungkin ya udahlah terlalu sulit banget saya pahami, akhirnya ya sudah saya tinggalkan. Kira-kira begitu. Nah, kita akan coba pahami kenapa kok seringkali ketika berbicara, orang tuh susah untuk dipahami. Dan bagaimana solusinya? Seperti biasa, kita akan bicara penyebab, dan kita akan bicara tentang apa yang harus kita lakukan. Nah, kenapa pada dasarnya orang kok seringkali kalau bicara tuh, terutama biasanya orang mencap kalau orang pintar tuh kalau ngomong kok susah banget. Ada satu hal, yang pertama adalah, para pembicara biasanya hanya fokus pada logika. Fokus pada logika. Ini yang saya coba sudah pahami, lalu bagaimana logika ini bisa masuk ke orang. Fokus pada logika, fokus pada apa yang disampaikan dari sisi materi yang coba disampaikan, fokus pada logika. Hanya menggunakan alam pikiran, ini kalau saya jelaskan begini nih, ini yang saya maksud nih. Hanya pada logikanya saja. Yang kedua adalah, kenapa orang kok kalau berbicara itu biasanya susah dipahami? Biasanya adalah, ini juga sering kali temukan di orang-orang itu adalah, hanya fokus pada yang penting-penting saja. Fokus pada penting-penting saja. Fokus pada yang penting saja. Jadi ini nih yang penting dalam bicaraan saya. Ini saya tidak peduli dengan perkataan-perkataan lain, saya tidak peduli dengan materi yang lain. Ini yang penting, ini intinya. Memaksakan sesuatu hanya disampaikan pada yang penting saja, tidak peduli pada hal-hal yang lain. Lalu apalagi yang membuat biasanya orang kalau berbicara susah dipahami? Biasanya itu yang ketiga adalah terlalu lebar. Lebar atau terlalu luas bicaranya. Karena saya punya banyak hal dalam pikiran saya punya banyak materi dalam diri saya. Jadi saya coba berikan apa yang semua saya miliki untuk saya sampaikan pada orang yang sedang saya ajak bicara. Itu juga jadi hal yang sering kali temukan ketika kita berbicara dengan orang pintar atau bicara dengan siapapun yang kira-kira kok susah banget kita pahami. Kemudian juga yang keempat adalah bagaimana hanya fokus pada pribadi. Fokus pada pemahaman pribadi. Jadi inilah yang saya pahami, maka ini yang saya sampaikan. Ini adalah apa yang sudah saya kuasai, saya sampaikan pada orang, fokus pada pribadi. Saya sebagai seorang pembicara, saya mengabaikan bahwasannya seorang yang sedang saya ajak bicara adalah lawan bicara saya. Mereka butuh apa dari saya? Fokus pada pribadi orang yang sedang berbicara atau pada dirinya sendiri. Juga termasuk adalah karena biasanya orang pintar itu biasanya juga termasuk kita pun termasuk adalah seringkali itu kita berpikir cepat, fast thinking. Fast thinking.
berpikir yang sangat cepat. Bagus, 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 pasti. Kalau orang bicara berpikir sangat cepat tuh fast thinking itu bagus. Tetapi seringkali kecepatan berpikir itu membuat pembicaraan kita tuh cepat juga berubah. Jadi ketika sedang berbicara satu hal, tiba-tiba kita akan berbicara hal yang berbeda lagi. Berbicara pada satu hal, sudah kita baru berbicara, pindah lagi ke yang lain. Jadi mencak-mencrok. Akhirnya juga ini orang kayaknya cepat sekali berpikir. Dan seringkali orang yang fast thinking, selain dia pikirannya loncat-loncat atau berubah-ubah, juga termasuk adalah ngomongnya akhirnya terlalu cepat. Karena apa? Karena dalam pikirannya itu banyak hal yang ingin diutarakan sehingga ngomongnya terlalu cepat. Jadi ini, fokus pada logika, kemudian fokus pada hal yang penting-penting saja menurutnya, lalu seringkali karena banyak yang ada dalam pikiran itu sangat banyak, akhirnya karena wawasan sangat luas, mungkin juga termasuk Anda, wawasan Anda sangat luas, termasuk kita semua, maka biasanya juga ngomongnya melebar. Temanya apa, lalu karena ini dikuasai banyak hal, atau ingin mengutarakan banyak hal, melebar. Juga termasuk pada fokus pada pribadi. Ini saya hanya ini yang saya ketahui atau ini yang saya coba untuk sampaikan pada Anda. Jadi Anda dengarkan saya. Fokus pada pribadi. Kemudian fast thinking. Karena berpikir terlalu cepat, punya banyak hal, loncat-loncat. Atau karena takut kehilangan apa yang ada dalam pikiran yang sangat cepat, sehingga yang terjadi adalah bagaimana ketika berbicara itu sangat cepat dan loncat-loncat. Ini adalah penyebab-penyebabnya. Lalu, apakah kita hanya fokus pada penyebab? No, seperti biasa, kita fokus kepada penyebabnya. Yuk kita cari apa yang bisa kita lakukan agar pembicaraan kita dapat mudah dimengerti. Fokus pada logika, ini tidak salah, sejak awal saya katakan tidak salah. Tetapi yang menarik adalah bahwasannya setiap orang itu juga punya, nanti kita akan bicara tentang etos, patos, dan logos. Jadi ada bicara kita tentang logika, tetapi pada satu sisi manusia itu adalah makhluk sosial. Manusia itu adalah makhluk yang juga punya emosional. Yang kata Aristoteles, jangan hanya sentuh logikanya, tetapi juga harus disentuh emosionalnya. Apa itu emosionalnya? Banyak hal. Misalnya, ketika kita berbicara pada logika, kita mengesampingkan bahasa-bahasa humanis. Kita juga berusaha untuk memahami perasaannya, bagaimana apa yang dipahami, sehingga kita juga harus sentuh sifat emosionalnya. Emosional itu apa yang bisa kita sentuh? Misalnya adalah selipkan dengan humor, selipkan dengan sifatnya yang berita-berita yang humaniora, sesuatu yang human interest, yang memang kita kasih contoh yang memang sesuai dengan kesehariannya, sesuai dengan emosional apa yang dia sukai. Atau kalau kita ngobrol-ngobrol dengan orang lain, maka kita perhatikan bagaimana emosionalnya atau apa yang mereka sukai, yang mereka mungkin perkembangan tren yang terbaru yang bisa kita sampaikan kepada mereka, itu adalah hal-hal yang juga harus kita perhatikan. Jadi tidak hanya fokus kepada biner 0100 gitu ya. Jadi hal-hal yang sifatnya bersifat sangat-sangat logika. Yang kedua adalah fokus pada hal yang penting. Ini juga terkait dengan yang pertama, bahwasannya dalam berbicara itu kadang ada yang namanya small talk. Ada yang namanya small talk. Bicara-bicara ringan, basa-basi, hal yang simple, kemudian juga termasuk adalah hal-hal yang sifatnya ringan, tren terbaru, kemudian juga termasuk ketika kita mau menyampaikan sesuatu ada bridging-nya, kemudian ada hal yang sifatnya sebagai pengantar, kemudian kadang kita ajak untuk berdiskusi. Ini adalah hal-hal yang memang sangat-sangat kita harapkan ada pada setiap orang ketika bicara. Tidak hanya fokus pada logika, pada emosional kita perhatikan, kita ajak ngomong ringan, termasuk tidak hanya fokus pada penting menurut Anda, belum tentu penting menurut orang lain. Sehingga kita perhatikan juga human interest-nya mereka. Dan seringkali kita terlalu lebar nih, ngomong terlalu lebar. Maka saya sudah sampaikan di materi saya sebelumnya, kalau kita ingin bicara, kalau Anda punya waktu yang cukup banyak, maka persiapkanlah.
persiapkan. Fokus pada pesan utama. Fokus pada pesan utama. Jadi, memang kan saya tadi fokus pada hal yang penting. Katanya, itu juga jangan terlalu fokus. Lalu saya coba untuk memperluas. Nah, seringkali begitu. Karena tidak ingin hanya menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya dan fokus pada hal yang penting saja, seringkali malah melebar. Melebar ini biasanya adalah karena banyak hal yang dia ketahui atau kita ketahui, kita ingin sampaikan pada orang. Banyak motifnya. Tapi lagi-lagi, kita fokus pesan utamanya apa. Di samping itu kita siapkan small talk, kita siapkan hal-hal yang sifatnya humaniora atau sifatnya human interest, juga termasuk sentuh emosionalnya, ajak ngobrol, ajak bercanda, kemudian sesekali kita ajak untuk berdiskusi yang ringan, gimana pendapatmu, gimana menurutmu, itu adalah pertanyaan-pertanyaan untuk memancing. Ada masukankah? Nah, hal-hal itu juga penting untuk kita sama perhatikan. Lalu, kita bicara tentang komunikasi. Komunikasi itu bukan tentang aku. Bukan tentang saya. Komunikasi ini bukan tentang aku, bukan tentang saya. Tetapi komunikasi itu adalah fokus pada kita. Ini yang kita fokuskan. Komunikasi bukan tentang saya, bukan tentang Anda pribadi, tetapi adalah tentang kita. Siapa yang Anda hendak bicara? Siapa yang menjadi lawan bicara Anda? Siapa yang menjadi audiens Anda? Maka kita perhatikan. Apa yang kita pahami belum tentu mereka pahami. Apa yang menarik buat kita belum tentu menarik buat mereka. Kita testing the water, kita tanya mereka, kira-kira gimana, ajak berbicara, gimana pendapatmu. Tidak hanya fokus pada kita. Berikan kesempatan mereka untuk mengutarakan apa yang juga ada dalam pikiran mereka. Atau kita mengecek sejauh mana mereka pahami, kita tanya kalau misalkan sifatnya adalah sebagai public speaking. Dan tentunya adalah fast thinking lagi-lagi penting. Fast thinking lagi-lagi penting itu menandakan Anda memang punya banyak hal yang Anda kuasai, Anda punya bekal dan potensi yang luar biasa, tetapi lagi-lagi fast thinking yang sering kali bicara melompat-lompat, bicara terlalu cepat, maka apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah seringkali kita membutuhkan yang namanya jeda. Apa itu jeda? Yes, kita berhenti sejenak untuk bertanya. Kita berhenti sejenak untuk mendengar. Kita berhenti sejenak untuk kembali memfokuskan yang belum fokus, atau juga pembicaraan yang seringkali kita melupakan yang namanya empati. Empati ini hal penting. Nanti saya akan bahas secara khusus tentang empati. Empati. Empati itu adalah yang penting gue punya ini, gue sampaikan semuanya. Yang gue punya ini, gue sampaikan. Takutnya ada yang terkurang, takutnya ada yang tidak tersampaikan. Fokus pada ini akhirnya mengurangi kesan. Lagi-lagi kita berbicara dalam komunikasi, ada yang namanya impact. Kita butuh impact, kita butuh feedback. Pembicaraan yang seringkali berfokus pada aku, berfokus pada saya, berfokus pada Anda sebagai pembicara atau hanya ada pada lawan bicara, maka akhirnya impact yang positif akan kehilangan dari diri kita. Padahal dalam komunikasi tentang kita, tentang bersama. Ini bukan hanya digunakan untuk komunikasi public speaking, tetapi juga kalau kita berbicara interpersonal, ngobrol saya dengan Anda, maka kita harus perhatikan apa yang disukai, apa yang tidak disukai. Kita perhatikan bagaimana perasaannya. Kalau hanya mendengarkan satu arah, maka kita ajak dia untuk berdiskusi. Kita ajak mereka untuk juga mengutarakan pendapatnya. Kita mendengar saat mereka bicara, jangan dipotong pembicaraannya. Kemudian kita tangkap semua idenya. Kita juga sampaikan ide kita, sehingga ada proses timbal balik. Ada proses feedback yang positif, ada proses impact yang positif, sehingga lagi-lagi pembicaraan kita bukan hanya dipahami. Saya tidak hanya fokus pada paham. Jadi bukan hanya fokus pada apa yang dipahami atau, oh dia sudah paham kok. Tetapi satu hal yang menarik adalah apa yang menjadi suka. Tidak hanya paham, tetapi suka. Senang dan menikmati. Karena ketika kita sudah bicara kepada komunikasi, tidak hanya bicara tentang apa,
tetapi juga bicara tentang how dan why. Dan kalau sudah paham, akan lebih baik kalau juga suka. Artinya apa? Maka kedepannya akan ada proses komunikasi yang lebih intens, lebih jangka panjang, dan suatu saat ketika kita berbicara, kita akan dapat punya kesan yang positif, impact yang positif, dan juga dapat menanamkan rasa keterikatan antara Anda sebagai pembicara dengan mereka yang kita ajak bicara, dan akhirnya sentuhlah dia tepat di hatinya, akan jadi milikmu selamanya. Semoga ini bermanfaat, tidak hanya buat orang pintar, tetapi juga buat saya yang kurang pintar, dan buat kita semua yang membutuhkan pembicaraan yang dipahami dan disukai sehingga impact-nya positif. Selamat mencoba dan semangat serta sehat selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sekali, hiduplah penuh arti.